الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Tema tajdidul iman, artinya memperbaharui keimanan. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, karakter iman itu adalah yazid wa yankus. Karakter iman itu kadang naik dan kadang turun. Dalam satu riwayat, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abu Mu'id, yang mana sahabat ini diislamkan oleh Rasulullah tapi mati dalam keadaan murtad. Jadi jangankan manusia biasa seperti kita, kalau kita tidak bermujahadah, tidak bersungguh-sungguh menjaga iman dan Islam kita, orang sekelas sahabat aja ada yang murtad. Pertama yang ingin saya bahas di sini adalah hakikatul iman, hakikat iman. Dalam tulisan saya, Rasulullah bersabda, innal imana, sesungguhnya iman itu la yakhluqu, akan pudar. Innal imana, sesungguhnya iman itu la yakhluqu, akan pudar. Kama yakhluqu saubu, sebagaimana pudarnya baju atau warna baju. Jadi iman itu kalau kita tidak jaga, tidak pelihara, bisa pudar seperti pudarnya warna baju. Fas'alullah, maka mintalah kepada Allah. Fas'alullah, maka mintalah kepada Allah, ayyujadidal imana, agar memperbaharui iman itu fi qulubikum, di hati-hati kalian. Jadi sekali lagi ikhwatul iman rahimakumullah, hadis ini menjelaskan dan meyakinkan kepada kita bahwa iman itu kalau kita tidak jaga, kita tidak pelihara, bisa kurang, bahkan bisa hilang. Bagaimana caranya, apa kiatnya untuk menjaga kualitas keimanan kita? Pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi ikhtiar pertama dalam kita memelihara iman kita, banyaklah berdoa kepada Allah, minta dikuatkan keimanan dan keislaman kita. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, berilah aku rasa suka kepada hal-hal yang bisa memperkuat iman. Seperti datang ke majlis taklim seperti ini akan memperkuat iman. Wa zayyinhu, dan hiaslah hati kami dengan iman. Jadi banyak doa-doa di dalam Al-Quran, Sunnah, ya, yang intinya, yang konteksnya kita minta kekuatan keimanan dan keislaman kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ketakwaan, ya, at-tuqa. Allahumma inna nas'alukal huda, hidayah, ketakwaan, rasa cukup, dan kekayaan. Ya, Rasulullah bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Kata Rasulullah, sayangnya Allah kepada kita itu melebihi seorang ibu kepada anak. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, termasuk bersungguh-sungguh minta keimanan, minta keislaman, minta keistiqomahan, minta husnul khotimah, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalil-dalil yang saya bacakan tadi, ya, jelas sekali bahwa kalau kita minta kekuatan iman kepada Allah, ya, pasti Allah akan mengabulkan. Ihwatul iman rahimakumullah, yang kedua, kaifa tajdidul iman, bagaimana menambah keimanan kita itu
Yang kedua ada dengan kita at-tafa'uli bil Quran, dengan kita sering membaca dan memahami Quran, sering berinteraksi dengan Quran. Ya, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 124, ya, bahwa kalau kita sering membaca dan memahami Quran, maka iman kita akan bertambah. Ya, Allah berfirman, wa idza ma unjilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik, ya, di antara mereka orang munafik berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat ini? Jadi dalam surat At-Taubah 124 ini, ciri orang munafik itu adalah orang yang suka memperolok-olok, orang yang suka menghujat, orang yang suka merendahkan Quran atau syariat Islam. Lalu kata Allah apa? Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang beriman, fazadahum imana, akan bertambah kepada mereka keimanan dengan turun surah, dengan turun ayat Al-Qur'an. Akan bertambah mereka keimanan dengan membaca itu. Ya. Wahum yastabsirun, dan mereka bergembira dengan turun ayat dan surah itu. Sebagaimana kita ketahui, mukjizat terbesar yang Allah berikan tunjukkan kepada hambanya bukanlah ketika Nabi Isa membelah Laut Merah. Mukjizat terbesar bukanlah ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal. Mukjizat terbesar bukanlah ketika Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Tapi mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah Al-Quran. Itu menunjukkan mukjizat Al-Quran masih kita rasakan sampai detik hari ini. Di surat 10 surat Yunus ayat 92, Allah berfirman, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku awetkan, aku selamatkan jasad kamu, kata Allah, supaya kamu, wahai Fir'aun, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudah kamu. Pelajaran apa? Bahwa kalau manusia menentang Allah, pasti Allah akan hancurkan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita membaca dan memahami Quran, itu akan menambah keyakinan kita tentang kebenaran Quran dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, bagaimana caranya? Kaifa tajdidul iman? Bagaimana menambah keimanan kita? Yang ketiga adalah at-ta'lim. Kita harus hadir di majlis taklim. Kita harus mempelajari agama. Ya. Jaminan bahwa dengan kita hadir di majlis taklim, iman dan Islam kita akan diperkuat. Di antara ayatnya ada dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Jadi kalau Bapak Ibu buka tafsir Ibnu Katsir, Al-Marogi atau At-Tabari, apa maksud wazilat qulubuhum? Apa maksud orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya? Maksudnya memberikan pengaruh ke suasana hatinya. Bapak Ibu sedang punya masalah, ingat Allah jadi tenang. Memberikan pengaruh ke suasana hatinya. Coba imajinasikan Bapak Ibu. Sebenarnya bagi kita orang beriman tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Karena kata Rasul, kalau dapat nikmat bersyukur itu baik baginya. Kalau dapat musibah sabar juga baik baginya. Jadi kenapa kita suka khawatir, suka was-was, ya, suka resah dan gelisah? Jadi kenapa kita suka khawatir dengan hidup ini, ya, pesimis, berpikir negatif? Kalau melihat surat Al-Imran 175, itu bagian dari khutuwatus syaiton, bagian dari godaan setan. Salah satu godaan setan, caranya dalam menyesatkan manusia, setan selalu membuat manusia itu pesimis, takut, ya, khawatir, sehingga lupa kepada jaminan akan perlindungan Allah.
jadi itu wajilat qulubuhum. Yang kedua ciri orang beriman kata Allah di surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman. Ayat Allah itu ada dua. Ada ayat kauniyah, fenomena alam, ada ayat kauliyah. Apa ayat kauliyah? Al-Qur'an. Kalau dibacakan, diterangkan tentang fenomena alam dan ayat Al-Qur'an akan bertambah imannya. Sekali lagi yang ketiga, cara kita memperkuat keimanan kita dengan kita rajin hadir di majlis taklim. Minimal kata jumhur ulama sunnah, kita hadir di pengajian seperti ini minimal 1 pekan sekali. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia itu penyakitnya apa kata Rasulullah dalam satu hadis? Manusia itu al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Agar iman kita kuat, agar militansi kita terjaga, agar semangat kita terus membara, bangga dengan Islam, siap membela Islam, siap mati dengan Islam, diantaranya rajin datang ke majelis taklim. Nah, supaya kita semangat datang ke majelis taklim, coba Bapak Ibu buka surat 43, surat Az-Zuhruf ayat 36. Mudah-mudahan ayat ini akan memotivasi Bapak dan Ibu untuk selalu hadir di majelis taklim. Ya, surat 43 surat Az-Zuhruf. Allah menegaskan kepada kita, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Quran, tidak mau duduk di majelis taklim untuk mendengar penjelasan Quran, nuqayyid lahu syaitan, Allah akan membiarkan setan menyesatkannya, fahuwalahu qarin, bahkan dia menjadi temannya setan. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam jangka waktu yang lama kita tidak duduk di majelis taklim untuk mendapat pencerahan dari Quran, maka lama-lama kita akan jadi temannya setan. Maka jangan heran ada buzzer-buzzer ngaku Islam tapi pendapatannya dari menghujat syariat Islam. Setelah menguasai mereka, fa'ansahum zikrullah, membuat mereka lupa kepada Allah. Ulaika hizbush syaitan, mereka itu golongan setan. Mereka itu manusia, fisiknya manusia, tapi kelakuannya persis kayak setan. Kenapa itu terjadi? Karena jauh dari majelis ta'lim. Maka sesibuk apapun ya, dengan urusan keduniaan kita yang enggak kelar-kelar, tetaplah kita harus hadir di majelis taklim minimal 1 pekan sekali kita hadir. Ini supaya apa? Supaya ada pencerahan dalam hati kita. Hadirnya Bapak Ibu di majelis taklim seperti ini suatu nikmat yang nggak bisa dinilai dengan uang. Karena banyak orang lebih sehat dari kita, rumahnya lebih dekat dari kita, tapi nggak tertarik sama sekali. Nah, berarti kan hidayah. Yang keempat, cara memperkuat iman itu dengan kita banyak berzikir, terutama mengucapkan la ilaha illallah. Dalilnya surat Jum'ah ayat 10. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ar wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, kalau kita baca apa makna beruntung di sini, di antara keberuntungan orang yang suka berzikir, imannya akan diperkuat, imannya akan selalu diperbaharui oleh Allah. Maka banyaklah kita berzikir. Bapak Ibu tahu kan, salah satu etika dalam berzikir itu, berzikir harus dengan sir. Itu etika dalam berzikir itu ada di surat Al-A'raf 205. Ada 2 ayat zikir kita harus sir. Al-A'raf 205 dan Al-A'raf ayat 55. Tapi yang paling jelas Al-A'raf 205. Kita disuruh berzikir itu pelan-pelan. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Sebutlah nama Rabb kalian di hati kalian, tadarruan dengan rendah hati, wa khifatan dan rasa takut, wa dunal jahri dan tidak mengeraskan suara ya. Seterusnya
Bagaimana cara menambah keimanan kita, memperkuat keimanan kita adalah dengan selalu tawakal kalau menghadapi masalah. Selalu berserah diri kalau menghadapi masalah. Apa dalilnya? Surat Al-Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fajadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba buka. Salah satu faktor yang menyebabkan kita masuk surga itu ketika kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ada? Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian kesulitan, penderitaan yang dihadapi orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kemelaratan, kesulitan, digoncangkan dengan berbagai masalah kehidupan, sehingga Rasul dan sahabat ketika 13 tahun menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, goncangan kehidupan di Mekah, terkeluarlah kalimat yang konotasi negatif, mata nasrullah, kapan datang pertolongan dari Allah. Lalu Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dari surat Al-Baqarah 214 ini Allah ingin meyakinkan kepada kita, kalau pengen masuk surga kita harus siap menghadapi berbagai masalah. Tapi Allah sayang kepada orang beriman ketika kita menghadapi masalah berat, agar merasa ringan, bertawakalah kepada Allah. Jika kita jadi ringan menghadapinya, secara psikologis kita jadi kuat menghadapinya, karena kita bersandar kepada zat yang maha kuat. Itu maksudnya, bahwa kaifat tazdidul iman, bagaimana menambah iman dengan kita selalu bertawakal kepada Allah. Dalilnya tadi surat Al-Imran 173, kalau kita selalu bersandar, bertawakal kepada Allah, maka iman kita akan diperkuat. Seterusnya, yang keberapa tuh? 6. Kaifat tazdidul iman, yaitu dengan kita mulai terjun ke dunia dakwah. Ada jaminan dari Allah, kalau Bapak Ibu dan saya terjun ke dunia dakwah, maka dari sekian banyak padilahnya kita akan diistiqomahkan dengan iman dan Islam. Ayatnya surat 47 ayat 7. Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maksudnya berdakwah, karena Allah tidak perlu pertolongan manusia. In tansurullah, jika engkau berdakwah di jalan Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian dunia akhirat, moral dan material, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan keimanan kalian. Nah, kita teruskan. Jadi berdakwah ya. Cara ke berapa tuh? Ke-6, bagaimana memperkuat iman dan Islam kita? Mulailah berdakwah. Allah berjanji ya, Allah akan memperkuat keimanan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini kan sampai jam 8.30 ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kaifat tazdidul iman, bagaimana memperkuat iman adalah dengan as-suhbah, dengan persahabatan. Bersahabatlah dengan orang soleh dan solehah. Ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 28, silakan Bapak Ibu buka ayatnya. Surat Al-Furqan ayat 28 itu adalah jeritan ahli neraka ketika mereka akan digiring ke neraka. Mereka menjerit, mereka mengeluarkan penyesalan. Apa penyesalan ahli neraka? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh kecelakaan bagiku, alangkah baiknya ketika aku di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Maknanya ada orang yang masuk neraka karena salah berteman. Maka supaya selamat keimanan dan keislaman kita, bertemanlah dengan orang-orang soleh dan solehah. Karena kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalili, agama seseorang tergantung siapa temannya.
Kalau ibu dan bapak berteman dengan ahli majelis taklim, berteman dengan ahli masjid, insya Allah kita akan jadi ahli majelis taklim dan ahli masjid. Meninggalkan orang beriman, kata Allah, merekalah orang munafik tulen. Buka ayatnya An-Nisa 138 139.